Sekali lagi Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu setia kepada kami. Kasih setiamu adalah seperti perisai bagi kami. Kasih setiamu adalah tembok bagi kami, Tuhan. Bapa, dengan kepakmu Engkau melindungi kami. Di bawah sayapmu kami berlindung. Tuhan, kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kiri kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhan telah menjadi tempat perlindungan kami, yang Maha Tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Karena malaikatmu Kau perintahkan berjaga-jaga berkemah di sekeliling kami. Terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa baik kepada kami. Dan Bapa yang baik, saat ini kami akan duduk lagi mendengarkan firman-Mu. Kami rindu, lapar dan haus akan kebenaran. Dan biarlah saat ini Kau memuaskan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Engkaulah air hidup itu. Di dalam nama Yesus Engkaulah roti hidup itu. Kami terima firman-Mu yang mengubahkan kami. Oh Tuhan Yesus, menghidupkan kami, membuat kami berjalan dalam seluruh kehendak Allah, berjalan dalam seluruh kepenuhan Kristus, melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Ada kebebasan, kelepasan, kesembuhan, ada hidup yang diubahkan di dalam nama Yesus. Kuasa iblis dihancurkan di dalam nama Yesus. Engkau setan iblis, roh jahat, engkau kuasa gelap, kami perintahkan Kau pergi dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua pekerjaan setan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa tutup bungkus kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati? Saudara sehat? Ya. Mari kita buka saudaraku dari Lukas pasal 4 dari 18. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dapat? Kita baca bersama. 1,
2, 3 ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia. Ya terus. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya saudara. Jadi salah satu tujuan saudaraku kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan di sini, Roh Tuhan ada padaku. Siapa di sini sudah memiliki Roh Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memiliki Roh Tuhan, dia bukan milik Kristus. Amin. Apalagi saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, sudah berbahasa roh. Roh Tuhan ada pada saudara. Urapan Tuhan ada pada saudara. Untuk apa urapan itu? Untuk tamasya rohani? Hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan? Tidak. Amin saudara. Memang tujuan utama kita diselamatkan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Itu tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Tetapi kemudian saudaraku, ada lagi tujuan yang lain dikatakan di sini, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Amin. Apa itu kabar baik? Injil. Amin. Kepada siapa? Orang-orang miskin. Supaya saudaraku, orang-orang yang miskin pun berubah hidupnya. Amin. Haleluya. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Sekarang ini saudaraku, banyak orang yang ditawan oleh dosa. Amin. Ditawan oleh iblis. Ditawan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ditawan dengan depresi, stres, tertekan, sakit penyakit. Bagian saudara dikatakan di sini untuk membebaskan para tawanan. Amin. Urapan itu bisa saudara pakai untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Amin. Dan dikatakan lagi saudaraku, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Saudara bisa mencelikkan orang buta. Amin. Baik buta secara badani maupun secara rohani. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat Yesus yang adalah gambaran kemuliaan Allah yang tidak kelihatan. Haleluya saudara. Dan dikatakan lagi untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Amin. Saudaralah orangnya. Dan dikatakan lagi saudaraku, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saat inilah tahun rahmat Tuhan. Apa maksudnya tahun rahmat Tuhan? Tahun kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saat inilah, waktu inilah, saatnya Tuhan melawat kita. Saatnya Tuhan melawat umatnya. Siapa yang dipakai saudara? Kita, saudara. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, semuanya kita. Amin. Sepanjang saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara sudah punya kuasa. Saya dulu saudaraku, waktu saya baru-baru selamat kenal Tuhan, saya selamat umur 20 tahun. Amin. Situ saya lahir baru, di situ saya mengenal Yesus sebagai juru selamat saya pribadi. Lalu saudaraku, saya ingin bertumbuh mengenal Tuhan. Jadi kalau saya lihat ada hamba Tuhan melayani, saya duduk di samping dia. Saya ambil kursi, saya duduk di samping dia. Amin. Saya bilang lagi sama hamba-hamba Tuhan itu, Bapak nanti kalau melayani, panggil saya. Sama kita pergi melayani. Kenapa? Saya kepengen melihat bagaimana cara dia melayani. Kalau sakit apa ayatnya? Kalau masalah keluarga apa ayatnya? Saya rindu, amin saudaraku. Lalu ada juga kakak rohani saya, saudaraku, membawa saya untuk melayani orang-orang sakit. Membawa saya ke rumah-rumah sakit, saudara. Saudara ingat apa kata firman Tuhan kepada orang yang di sebelah kiri? Pada waktu aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Amin. Pada waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada waktu aku sakit, engkau tidak menjenguk aku.
Waktu aku di penjara, kau tidak melawat aku. Kapan Tuhan kami lihat engkau sakit? Kapan kami lihat kau telanjang? Kapan kami lihat kau kelaparan? Apa kata Tuhan? Apa yang tidak kau perbuat bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini, berarti tidak ada perbuatanmu kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, sebenarnya kita ini harus saling memuridkan. Saudara harus dimuridkan. Saya dulu pun bisa melayani karena ada yang memuridkan saya, mengajari saya. Jadi saudaraku, awalnya waktu saya dibawa ke rumah sakit, saya melihat bagaimana dia mendoakan. Amin. Kemudian saudaraku, setelah itu dia berkata, sekarang engkau yang mendoakan. Haleluya. Lalu saya perhatikan bagaimana dia mendoakan. Lalu setelah itu saya yang mendoakan. Setelah itu saudaraku, saya pergi sendiri. Amin. Amin. Awalnya waktu pergi sendiri saudaraku, ada beberapa orang kami, gak lagi sama kakak rohani ini. Awalnya takut-takut masuk rumah sakit. Mana nanti mau didoakan ya? Siapa yang mau didoakan ya? Tapi lama-lama karena sudah biasa saudaraku, masuk ke rumah sakit pun biasa aja. Masuk tanya, saya hamba Tuhan, saya pendeta, apakah ibu mau didoakan? Ya tolong doakan saya Pak. Kalau misalnya dia nggak terima, ya maaf, saya tidak mau didoakan. Nggak masalah, kita lewatin lagi, amin. Terkadang saudaraku, saya sengaja kalau saya melayani di sini, saya berdoa, saya sampaikan firman Tuhan agak keras-keras, supaya di situ semua dengar. Amin. Nah, tembakan saya bukan hanya di sini. Nah, yang di sini pun saudaraku yang saudara tahu itu. Nah, saya keras-keras ngomong supaya dia dengar. Mana tahu dia nggak pernah dengar nama Yesus seumur hidupnya. Mana tahu itu kesempatan terakhir dia dengar nama Yesus. Lalu saya perdamaikan. Mana tahu dia ikut berdoa dalam hatinya. Haleluya saudara. Mana tahu satu-satu napasnya. Waktu saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku terima Engkau Tuhan. Dia pun ikut berdoa di sana. Haleluya saudara. Pernah saya berdoa datang ke rumah sakit saudaraku, Kadang Malik itu. Ada seorang kakek, udah tinggal satu-satu napasnya. Saya datangi, saya sebelumnya nggak tahu dia dari agama apa. Lalu saya bilang, boleh saya berdoa untuk kakek ini? Ada anak yang setuju, ada anak yang tidak setuju. Rupanya karena dari tetangga. Tapi ada yang berkata, silakan Pak. Jadi saya doakan saudaraku, saya berbisik di telinganya, amin. Dia ikut berdoa. Mana tahu gara-gara ilmunya, saudaraku, dia punya ilmu, dia susah mati, amin. Nah, dia menyebut nama Yesus, gampang dia berangkat. Haleluya. Ada saya mendoakan orang sakit, saudaraku, rupanya dia dari daerah Riau. Dia datang ke Medan di rumah sakit Sari Mutiara, saudaraku. Siapa yang jaga anak-anak itu? Saya bilang. Tak sama siapalah, dititipkannya anak-anaknya, amin. Kasihan juga saya melihatnya. Waktu saya datang saudaraku, saya bilang maukah ibu saya doakan? Saudara tahu bagaimana dia mengulurkan tangannya? Dia mengulurkan tangannya seperti ini. Tolong. Saudara mungkin tidak tahu bagaimana kedatangan saudara itu begitu berarti, amin. Setelah saya doakan saudaraku, pas saya keluar, pas saya lewat lagi dari depan ruangannya, saya lihat dia sudah duduk di depan ruangannya. Tadi terbaring, sekarang sudah duduk. Puji Tuhan, amin. Nanti mana tahu saudara, saya mau kalau saya nanti ada mendoakan orang-orang sakit, saudara ikut bersama dengan saya. Supaya saudara nanti kalau ada orang-orang sakit, saudara jangan hanya manggil saya. Kalau hanya seperti itu saudaraku, berarti pemuridan tidak jalan. Saudara tahu kenapa Yesus memiliki 12 orang murid? Kemana-mana dibawa Yesus selama 3,5 tahun saudaraku. Makan bersama, tidur bersama saudaraku, kemana-mana bersama. Supaya apa? Inilah namanya impartasi kehidupan. Amin. Mereka melihat bagaimana Yesus melayani. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka melihat bagaimana Yesus mengusir setan-setan. Jadi saudaraku, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid bisa melanjutkan pelayanan itu. Saudara pun demikian. Amin. Nanti saudara berangkat ke sorga, ada murid-murid saudara. Jangan gak ada murid.
saudaraku, ada orang mungkin datang sama Tuhan, ya tujuannya mungkin hanya diberkati. Saudara harus melangkah lebih jauh. Mungkin saudara ikut Tuhan karena saudara perlu kesembuhan. Saudara sudah sembuh, saudara sudah diberkati, lalu apa? Apa selanjutnya? Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kerajaan Tuhan itu harus menjadi fokus kita. Bagaimana membesarkan kerajaan sorga, memenangkan jiwa-jiwa, itu harus menjadi cara berpikir kita. Amin. Sudah berapa orang muridku? Sudah berapa orang ku menangkan kepada Tuhan? Aduh Pak, macam mana lah aku ini sudah tua, gak pandai aku bicara. Nanti kita akan lihat contoh saudaraku, bagaimana seseorang sederhana kali dia bersaksi, tapi dia bisa memenangkan seorang pejabat tinggi. Haleluya saudaraku. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Betapa indahnya jejak telapak kaki orang yang membawa kabar baik. Amin saudara. Amin. Saudara bekerja tujuannya untuk apa? Untuk membangun kerajaan sorga. Amin. Saudara mengerti ini? Kalau saudara membuat kerajaan sorga menjadi prioritas saudara, mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa menjadi prioritas saudara, maka Tuhan pun akan memprioritaskan saudara. Karena bisnis Tuhan itu bisnis jiwa-jiwa. Detak jantung Tuhan itu jiwa-jiwa. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita peduli sama jiwa-jiwa yang begitu dikasihinya ini. Amin. Amin. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Saudara makan, saudaraku, saudara makan berapa banyak lah saudara bisa makan satu hari? Ada 3 karung. Saudara punya mobil pun, sekali bawa mobil, berapa mobil bisa saudara bawa sekali bawa? Cuma 1, nggak bisa sekali 2 saudara bawa. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu harus menjadi fokus saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan benih bagi penabur. Amin. Amin. Coba kita buka dulu 2 Korintus 9. Bapak ini bicara lagi mengenai memberi. Aduh. 2 Korintus 9. Ayat 10. Dapat? 2 Korintus 9 ayat 10, 1, 2, 3 ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara mau menjadi seorang penabur, Tuhan akan memberikan benihnya kepada saudara. Amin. Apa maksudnya? Contoh misalnya saudaraku, ini tanggal 14 bulan 10, kita akan mengumpulkan dana lagi untuk sewa gedung ini. Amin. Itu tanah yang subur. Kalau saudara menabur benih, saudara harus pastikan tanahnya subur. Amin. Dan itu adalah salah satu saudaraku tanah yang subur. Kenapa saya katakan? Karena di sini hidup orang diobahkan. Amin. Hidup jiwa-jiwa diobahkan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa diobahkan. Haleluya saudara. Dan itu tanah yang subur. Saya saudaraku gak mau mematok-matok. Kau sekian ya, enggak. Nanti saya akan umumkan kepada saudara, siapa yang mau menabur 1 juta. Kalau saudara punya iman, saudara bisa menabur 1 juta, Tuhan akan menyediakan benih bagi saudara. Ya kalau nggak ada Pak, ya saudara nggak terbeban apa-apa. Tapi kalau saudara mempercayai, saudara berkata, Tuhan, saya mau menabur, saya mau menolong pembangunan membuat uang sewa gereja ini. Berikan kepada saya benih untuk saya tabur. Amin.
Tuhan menyediakannya melalui saudara. Haleluya. Dan ketika Tuhan memberikan benih kepada saudara, ada banyak yang tinggal untuk saudara. Amin. Mungkin ada saudara berkata, aku 500.000. Amin, saudaraku. Amin. Saudara berdoa, Tuhan, aku punya iman, saya menabur 500.000. Berikan benihnya bagi saya mau menabur, pakai saya. Amin, saudaraku. Amin. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Amin, saudaraku. Saudara nggak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Saudara mengerti? Saudara tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Saya tidak mau mematok-matok, kau sejuta ya, kau segini-segini. Nanti orang nggak datang lagi ke gereja. Ya kalau Tuhan sediakan melalui saudara, ya saudara pakai, serahkan, amin. Dan Tuhan akan sediakan lebih banyak lagi, Tuhan lipat gandakan lagi bagi saudara. Kalau saudara berkata 500.000, ya silakan. Tuhan akan sediakan 500.000 melalui saudara, dan Tuhan akan lipat gandakan lagi sisanya. Amin, saudara. Supaya saudara mengalami kelimpahan dari Tuhan, sehingga kamu diperkaya dalam segala kemurahan hati. Saudara bisa menabur banyak lagi kepada banyak orang. Amin. Ini juga saudaraku, sound system kita. Kenapa saudara nggak berpikir, Tuhan, pakai saya, berikan saya benih untuk ditabur. Jadi udah kulihat Tuhan, sound system kami ini seringkali bunyi-bunyi. Saya mau memberkati pekerjaan. Jadi saudaraku, berhenti berpikir untuk diri sendiri. Mulai berpikir untuk kerajaan sorga. Untuk menolong orang lain. Amin. Tuhan memberikan benih bagi penabur. Saudara mengerti? Jadi saya sedikit menyinggung mengenai persepuluhan. Saudara kalau panen, apakah saudara makan semua hasil panen saudara? Hah? Siapa di sini petani? Kalau saudara panen, apa saudara makan semua hasil panen saudara? Apa yang saudara perbuat? Saudara sediakan uang untuk membeli benih. Saudara mengerti? Supaya apa? Supaya ada lagi yang bisa ditanam. Saudara pun menghasilkan, saudara. Jangan habiskan semua, sisakan untuk benih. Tabur untuk benih. Kalau tidak ada benih, apa mau saudara tabur? Amin. Kita mengharap tuayan, tapi tidak menabur. Saudara harus mulai mempercayai Tuhan. Amin. Tuhan, kau sanggup memelihara hidupku. Amin. Jangan saudara berpikir saudara lebih sanggup memelihara hidup saudara daripada Tuhan. Kalau saya tidak memberi persepuluhan, Pak, apakah Tuhan marah sama saya, mengutuk saya? Tidak. Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Tapi saudaraku, saudara iman saudara tidak bertumbuh. Saudara tidak mengalami peningkatan. Iman saudara stagnan. Saudara mengerti, saudara? Mulai alami janji-janji Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saudara. Percaya Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah. Amin, saudaraku. Amin. Oke, kita lanjut. Semua diberkati. Amin. Lukas 4 ayat 31.
Dapat? Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Perhatikan. Yesus mengajar di mana? Di dalam rumah ibadah. Dan orang kerasukan itu di mana? Di rumah ibadah. Jadi saudaraku, orang ini biasanya setia beribadah. Amin. Mungkin asal jumpa mengucapkan haleluya, salam. Apa kabar? Luar biasa. Nah, macam saudara, haleluya. Tapi dia nggak sadar dia dirasuk setan. Anak Tuhan dirasuk setan. Baru ketika Yesus hadir di situ, kuasa hadirat Tuhan bermanifestasi. Setan tadi nampak. Amin, saudaraku. Mulai nampak dia. Nggak bisa lagi dia bersembunyi. Selama ini dia bersembunyi. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Tanpa sadar, saudaraku, dia dirasuk setan. Amin. Setan-setan yang membuat dia sakit. Setan-setan yang membuat dia susah. Oke, kita lanjutkan. Ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Jadi ini saudaraku, Yesus aktif mengusir setan. Amin. Saudara pun harus mengusir setan. Amin. Lukas pasal 4 dari ayat 1, kalau kita baca, di situ Yesus dicobai oleh setan. Setelah selesai, saudaraku, Yesus balik ke Galilea dengan kuasa roh. Apa yang diperbuat Yesus? Yesus berjalan keliling, menghancurkan semua pekerjaan iblis. Haleluya. Yesus aktif menghancurkan semua pekerjaan iblis. Saudara pun demikian. Banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, tanpa sadar dirasuk oleh setan. Dirasuk oleh roh sakit penyakit. Dirasuk oleh roh kelemahan. Saudara mengerti? Dan apa reaksi Yesus? Yesus mengusir. Dia memerintahkan roh jahat itu pergi. Saudara pun demikian, amin. Perintahkan setan-setan itu pergi. Kalau saudara misalnya mendoakan orang sakit, saudara, setelah saudara mendoakan orang sakit, biasakan mengusir setan juga. Haleluya. Kenapa? Karena mungkin penyakitnya itu disebabkan juga oleh roh jahat. Jadi setelah saudara mendoakan orang itu, mendoakan penyakitnya, mengusir penyakitnya, usir juga roh-roh setan yang membuat dia sakit. Saudara mengerti ini? Bisa saudara praktekkan? Kalau saudara disuruh melayani orang sakit, saudara berani? Saya beberapa hari yang lalu, saudaraku, ada bicara sama yang kerja dulu di Walet, si Jos namanya, si Jos Tam. Saudara kenal si Jos? Sempat dia bersaksi, saudaraku. Yang dia dari SD sudah mabuk-mabuk, merokok, terikat dengan pornografi. Dia cerita, "Pak, ada kemarin saya doakan orang, tangan kanannya atau tangan kiri nggak bisa digerakkan itu. Jadi saya doakan dia, Pak, sembuh dia. Saat itu juga dia dulunya merokok, Pak, minum minuman keras. Setelah saya doakan, berhenti dia merokok, berhenti dia minuman keras. Wah, luar biasa kamu," saya bilang. "Tuhan pakai kamu." Ya saya berpikir, wah luar biasa Tuhan ya. Tuhan pakai saya.
demikian nanti seperti itu, saudara. Saya bilang, cari lebih banyak orang. Cari lebih banyak orang yang sakit, saya bilang. Kamu doakan. Saudara tahu macam mana dia mendoakan? Setelah didoakannya, saudaraku, disuruhnya menggerak-gerakkan tangan yang sakit itu. Seperti yang biasa kita praktekkan di sini, amin. Dan sembuh. Si Jos, paling berapa bulan lah kita belajar bersama dengan dia. Saya ajari firman Tuhan. Setiap minggu terus kami kirim firman Tuhan sama dia. Amin. Saudara, apalagi yang sudah bertahun, udah berjenggot, udah beranak cucu di sini, saudara. Tua-tua bangka rohani, amin. Bukan lagi tua-tua rohani, tua-tua bangka rohani. Saudara harusnya lebih dahsyat lagi. Nanti saudaraku, jiwa-jiwa baru kita layani, sembuh dia. Saudara yang sudah lama di sini, udah berakar di sini, saudaraku, dilayani firman Tuhan macam mentok. Hari Jumat kemarin saya ada melayani seorang ibu-ibu umur 50 tahun. Penyakitnya lengkap-lengkip. Ada penyakit gula, kolesterol, apalagi asam lambung, darah tinggi. Yang seingat saya 4 inilah. Tapi udah luar biasa saya pikir, amin. Terus pernah lagi dia jatuh, saudaraku, dari kereta, terantuk lututnya, sehingga dia nggak bisa kuat berjalan, jongkok pun nggak bisa. Dan layani firman Tuhan, doakan. Langsung dia mengalami kelepasan, kesembuhan. Haleluya. Kadang orang buat, saudaraku, gereja ini macam apa? Maaf lah ya, macam WC. Udah lepas sesaknya, udah lupa semua. Tadi pas sesak-sesaknya, saudaraku. Pas sudah lepas sesaknya, wah, lupa. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia sehat. Upah kita dari Tuhan. Kita yang menabur pasti menuai. Mungkin dia nanti nggak tinggal di sini, tapi Tuhan bisa kirimkan jiwa-jiwa yang lain. Tapi saudaraku, kenapa bagusnya saya kepengen jiwa yang seperti itu dilayani, tinggal di gereja, supaya bisa terus dilayani. Karena nggak cukup hanya sekali dilayani. Apalagi setan diusir, saudaraku. Dia harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Karena apa? Setan masih mencoba untuk datang lagi. Saudara mengerti ini? Karena ada tertulis, kalau setan diusir dari seseorang, apa dikatakan? Dia mengembara ke tempat-tempat sunyi. Lalu dia tidak mendapat tempat. Lalu apa katanya? Nah, aku balik lagi lah ke tempatku yang dulu. Lalu didapatinya, saudaraku, rumah yang ditempatinya dulu kosong, rapi, tersapu. Lalu apa katanya? Dia pergi keluar, panggilnya kawan yang 7 kali lebih jahat. Haleluya. Karena setan selalu mencari tubuh untuk didiami. Amin. Kalau babi bisa didiami, babi pun didiaminya. Saudara ingat orang Gerasa, saudaraku, yang kerasukan 5.000 roh jahat? Biarkan kami masuk kepada babi-babi itu. Setan suka kali mendiam itu. Jadi begitu dia keluar, saudaraku, panggilnya kawan yang 7 kali lebih jahat. Haleluya. Sui. Apa? Kosong. Masuk mereka, saudara. Akhirnya apa kata firman Tuhan? Keadaan orang itu lebih parah daripada sebelumnya. Saudara, apalagi baru dilayani, saudara baru lahir baru, saudara bayi-bayi rohani, rentan diserang, gampang diserang musuh. Kalau bayi, saudaraku, diserang tak bisa mempertahankan diri. Harus dia diserahkan kepada orang tuanya. Ada orang tua yang memeliharanya. Siapa itu? Gereja. Yang memberikan dia air susu yang murni, firman Tuhan. Yang merawat, mengasuh dia. Maka penting, saudaraku, setelah jiwa itu dilayani, dia masuk ke dalam satu gereja yang hidup, dia cari firman Tuhan yang hidup.
Amin. Amin. Kenapa harus dimuridkan? Itulah tujuannya. Kalau nggak dia jadi sasaran empuk musuh. Coba katakan sama kanan kiri. Kalau ada jiwa baru sudah dilayani, dilepaskan dari roh jahat, harus segera di follow up, dibawa masuk dalam gereja. Karena dia gampang diserang setan. Amin, saudara. Kan kita nggak mau keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Terus dia bilang nanti, sudah didoakan pendetanya katanya. Cuma didoakan pendeta aja, tapi diajari nggak mau. Pendeta nggak bisa terus-terusan 24 jam menemani saudara. Itu makanya saudara saya ajari firman Tuhan, amin. Supaya saudara bisa berperan sendiri. Kalau tiap jam nanti saudara nelpon saya, ya saya repot. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudaraku, sama setan itu saudara nggak bisa baik-baik, amin. Saudara harus aktif menghancurkan kerajaan iblis. Amin. Macam mana caranya? Menginjil saudara, bawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Saya pikir sebenarnya saudaraku, kalau kumpullah yang semua sudah dilayani ini bisa penuh sampai ke belakang, amin. Amin. Bahkan saya percaya bisa 2 kali kebaktian. Itu tugas saudara, amin. Amin. Makanya saudara belajar firman Tuhan, cari murid saudara. Siapa yang bisa kumuridkan? Supaya ke surga saudara tidak sendiri aja. Ada yang menyambut saudara di surga. Amin. Itu makanya arahkan pikiran kita pada perkara-perkara di surga, di mana Kristus duduk. Saudara orang rohani. Haleluya saudaraku. Haleluya. Lukas 4 ayat 38. Dapat? Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Perhatikan, apa yang diperbuat Yesus dengan demam itu? Yesus menghardik. Kalau terjemahan firman Allah hidup dikatakan Yesus membentak penyakit itu. Dibentaknya demam itu. Lalu penyakit itu pun meninggalkan dia. Makanya saudaraku, perlakukan penyakit itu, setan itu sebagai satu pribadi. Amin. Bentak dia. Dalam nama Yesus aku bentak, aku hardik kau, aku perintahkan kau pergi. Saudara mengerti ini? Setan pun demikian. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ibu mertua Petrus langsung sembuh dan melayani Tuhan. Saudara disembuhkan untuk apa? Melayani Tuhan. Amin. Ada tujuan kenapa saudara disembuhkan. Ada tujuan kenapa saudara diperpanjang umur saudara. Kenapa saudara nggak langsung berangkat ke surga aja? Kan bisa aja saudaraku, bisa langsung berangkat ke surga aja. Amin. Siapa percaya dia ke surga kalau mati? Oke. Yang mau berangkat sekarang siapa? Tapi ingin ke surga. Dunia ini terlalu menarik bagi kita, amin. Tanpa sadar hati kita di dunia ini, saudaraku. Karena apa? Semua harta kita di dunia ini. Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah untung. Aku kepengen pergi ke sorga, bertemu dengan Yesus. Itu jauh lebih baik.
Tapi lebih perlu untuk tinggal di bumi ini. Untuk apa? Mengajari kamu. Kalau nggak ada lagi yang perlu diajari, udah balik ke surga aja, aku kata Paulus. Nggak ada guna lama-lama di sini. Tempat penderitaannya bumi ini, tempat air matanya. Ngapain lama-lama di sini? Tapi karena dia punya tujuan, amin, memberitakan Injil, saudaraku, membangun gereja-gereja, dia masih kepengen panjang hidup. Amin. Amin. Kalau nggak adanya alasan dia mau tinggal di bumi. Saudaraku nggak usah suka kali tinggal di bumi ini. Amin. Harus ada tujuannya. Membangun kerajaan sorga. Haleluya, saudaraku. Ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Banyak orang yang kerasukan setan dan mereka tidak tahu. Banyak orang sakit karena kerasukan setan, mereka pikir itu disebabkan oleh hal yang biasa. Amin. Saudara sakit karena kerasukan setan, lalu diobati badan saudara, nggak nyambung lah, nggak sembuh. Haleluya. Ya. Yang sakit pikiran saudara, jiwa saudara, yang diobati tubuh saudara, nggak nyambung. Pakai apa pikiran saudara diobati? Pakai firman Tuhan. Amin. Setan diusir pakai dalam nama Yesus. Setan harus tunduk pada saudara. Amin. Saudara jangan takut sama setan. Amin, saudaraku. Amin. Itu semua roh-roh yang lemah dan miskin. Roh yang lemah dan miskin. Dukun-dukun itu melayani roh yang lemah dan miskin. Sementara dalam saudara, roh yang gagah perkasa, roh yang sangat besar. Amin. Haleluya. Saudara ditantang dukun, gak usah takut. Amin. Amin. Mau 100 dukunnya, 200 dukunnya baris, maju dulu. Keluarkan kumpul kalian yang terbaik. Mau kalian santet aku tidur aja dulu ya, bilang. Nanti kalau udah selesai bangunnya aku. Haleluya, saudara. Gak ada yang bisa mengalahkan kita. Roh Tuhan ada dalam kita. Amin. Ada orang punya jimat-jimat, jangan takut. Bakar jimat-jimatnya. Amin. Amin, saudaraku. Oke, kita lihat mengenai Naaman, 2 Raja-Raja 5. Masih bersemangat, saudara? Amin. 2 Raja-Raja 5. Ini kita lihat bagaimana seorang anak gadis kecil bersaksi. Apa? 2 Raja-Raja 5 dari 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Perhatikan ya. Orang ini, saudaraku, seorang panglima. Kalau di sini bisa dibilang panglima apa namanya? Panglima TNI. Amin. Tinggi jabatannya. Dan sering memenangkan peperangan. Punya segalanya, punya uang, kedudukan, jabatan. Amin. Tapi satu hal dia nggak punya, dia tidak punya kesembuhan. Saudara mengerti? Banyak orang di luar sana seperti itu, saudaraku. Dia nggak kekurangan apapun. Tapi banyak yang sakit. Uang nggak bisa menyembuhkannya. Jabatannya nggak bisa menyembuhkannya. Seperti Naaman ini.
Amin. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergelomboran dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Rupanya di rumah Naaman, hamba perempuan dari istrinya adalah seorang orang Israel, anak gadis seorang Israel. Amin. Bagaimana ceritanya sampai di situ? Tentara-tentara orang Aram pernah memasuki Israel dan menculik anak gadis ini. Saya nggak tahu saudara, entah dibunuh mereka orang tuanya, nggak tahu. Tapi dipisahkan dengan paksa. Amin. Tapi yang luar biasanya saudaraku, anak gadis ini mau bersaksi kepada orang yang memisahkan dia dengan bapak dan mamanya. Amin. Amin. Kalau kita saudaraku mungkin udahlah, biarlah, mampuslah kau situ kan. Gara-gara kau makanya aku terpisah dari bapak mama, dari keluargaku. Kau rasakanlah itu. Tapi dia tidak saudaraku. Haleluya. Perhatikan ini, saudara mau dipakai Tuhan. Amin. Jangan mudah sakit hati. Amin. Jangan tinggal dalam masa lalu. Amin. Jangan suka sakit hati, dendam. Amin. Saudara nggak akan kemana-mana. Anak gadis ini saudaraku bukan kurang sakit perlakuan yang diterimanya itu. Mungkin bapak mamanya dibunuh, adik-adiknya dibunuh. Suatu luka yang sangat dalam, amin. Tapi dia membiarkan waktu menyembuhkan semua itu. Dan dia bersaksi kepada Panglima Naaman ini. Amin. Saya lihat juga saudaraku, dia nggak malu mengakui Tuhan Allah Israel. Haleluya. Dia berada di satu negeri asing yang bukan menyembah Allah Israel, tapi dia tidak malu mengakui Tuhan Allah Israel. Saudara pun demikian. Amin. Dimanapun saudara berada, saudara harus ingat, saudara anak-anak Yesus. Amin. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Amin. Saudara mengerti ini saudaraku? Amin. Terus saya perhatikan lagi saudaraku, anak gadis ini nggak rendah diri. Dia berani bersaksi kepada nyonyanya. Saudara jangan rendah diri, amin. Saudara anak raja segala raja. Amin. Mungkin dia kaya, terkenal saudaraku, tapi dia tidak punya Yesus. Saudara punya jawabannya. Amin. Tegakkan kepala saudara, angkat dada saudara, amin. Amin. Kau mungkin kaya, tapi saya punya jawaban atas masalah itu. Haleluya. Saya saudaraku nggak pernah takut menghadapi siapapun kalau saya layani, enggak. Kenapa? Saya tahu, saya punya jawaban untuk hidupnya. Amin. Saya punya Yesus yang merupakan jawaban untuk hidupnya. Amin. Saya nggak pernah merasa rendah diri, nggak merasa inferior, enggak. Saudara mengerti? Amin. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan suka sakit hati, Amin. jangan suka dendam. Amin. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, cepat mengampuni. Amin. Bagaimana? Ini kan perempuan ini mempraktekkan saudaraku, kasihilah musuhmu, berdoa bagi yang menganiaya kamu kan? Amin. Oke. Apa kata gadis itu kepada nyonyanya? Ayat 3. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sederhananya dia bersaksi, amin. Kalau tuanku Naaman itu pergi ke nabi yang di Samaria itu, dia pasti sembuh. Cuman itu kesaksiannya. Gak ada teologi-teologi di situ, saudara. Gak ada bahasa Ibrani, gak ada bahasa Yunani. Saudara mengerti? Amin. Sederhana aja. Saudara pun kalau nggak tahu bersaksi bilang aja gini, datang ke gereja kami. Kalau didoakan disembuhkan. Amin. Amin. Saya saudaraku masih terus belajar mengenai hal kesembuhan. Amin. Bukan saya tahu semuanya, tapi setidaknya saudaraku lebih banyak yang saya doakan sembuh.
Kebanyakan yang didoakan tidak sembuh itu yang susah kali percaya. Saudara mengerti? Butuh berapa kali pertemuan untuk menghancurkan semua ketidakpercayaan dalam pikirannya. Saya masih terus belajar. Saya pelajari khotbah hamba Tuhan, amin. Saudara pun demikian. Oke. Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara tahu berapa banyak ini? 10 talenta perak itu, saudaraku, 340 kilo perak. Saudara tahu berapa 1 gram perak? Kalau nggak salah sekitar 9.700-an per gram. Haleluya, saudara. Jadi kalau saya hitung semalam, untuk total peraknya aja sekitar 3,3 miliar. Haleluya. 3,3 miliar. Dan dikatakan, saudaraku, 6.000 sikal emas. Itu sebesar 68,4 kilo emas. Bukan emas Parto ya, bukan emas Jawa ya. 68,4 kilo. Berapa emas gram? Hah? Itu emas apa? 700-an ada berapa? 705.000. Nah, saudara kalikan nanti ya. 6, 8, 70 kali 700, 49 miliar sekitar bikinlah. 49 tambah 33 sekitar 52,3 miliar. Mau dikasihnya sama hamba Tuhan yang menyembuhkan dia. Amin. Gak main-main, saudara. Begitu dikasihnya langsung kaya raya hamba Tuhan, ya, amin. Langsung beli tapak, saudaraku, bangun gereja. Saya bayangkan kalau saya dapat 50 miliar, saudara. Saya cari tanah pinggir jalan. Udah saya lihat itu. Ada tanahnya. Saya lihat, saudaraku, Tuhan, maka berdoalah saya kepada Tuhan. Berikanlah tanah ini, Tuhan. Saya bilang. Haleluya. Bukan bangun dulu kerajaan sendiri, rumah sendiri, enggak. Oke, kita lanjut. Enak ngitung uang orang ya. Tapi lebih enak ngitung uang sendiri. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seseorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Wow, luar biasa, saudara. Gak ada keraguan sedikit pun, orang itu pasti sembuh. Amin. Amin. Orang perlu tahu ada hamba Tuhan di sini. Amin. Halo. Amin. Orang perlu tahu yang dekat-dekat saudara, ada anak Tuhan tinggal di situ. Siapa? Saya. Saudara. Amin. 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 Seperti sombong ya. Dunia sedang mencari jawaban, saudara. Amin. Saudara lihatlah betapa canggihnya kedokteran sekarang, majunya teknologi. Tapi orang makin banyak sakit. Banyak orang makin stres. Dunia mencari jawaban. Kepada siapa? Harusnya di rumah Tuhan. Amin. Naaman datang dari
dari kampungnya pergi mencari kepada siapa? Hamba Tuhan, nabi Tuhan. Kita harus menjadi jawaban sebenarnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Inilah kalau dilayani pejabat tinggi, saudara. Amin. Sombong. Tuhan harus merendahkan dia dulu sebelum dia bisa menerima kesembuhan. Amin. Bahkan bukan Elisa yang menyambut dia, utusan Elisa. Haleluya, saudara. Udah, Tuhan tak perlu jumpa sama Elisa. Kata Bapak Elisa, Tuhan mandi aja di sungai Jordan, celupkan dirimu 7 kali, kau pasti sembuh. Ngamuk dia. Banyak sungai lebih cantik di kampungku, katanya. Maunya datang dia, doakannya, letakkan gerak-gerakkan tangannya sebadanku supaya aku sembuh. Saudaraku, saya tanya, gampang gak yang disuruh sama si Elisa? Gampang. Gampang, amin. Amin. Cuman celupkan aja. Saudaraku, saya tanya saudara, kalau saudara disuruh memperkatakan kesembuhan, mengusir setan, gampang gak itu? Gampang. Tapi kenapa banyak tidak memperkatakannya? Malas. Hah? Saudara tidak disuruh mendaki gunung. Saudara tidak disuruh membayar sekian puluh juta, saudara. Cuma memperkatakan, mengucapkan, mengusir, itu pun malas. Sama seperti Naaman, panas dia. Kalau disuruh naik gunung, saudaraku, Himalaya mau dia. Saudara mengerti ini? Kemudian yang 13. Untunglah ada pegawainya yang pintar, amin. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Jordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudaraku, tujuan dari mujizat itu supaya nama Tuhan diperkenalkan. Amin. Sekarang aku tahu tidak ada Allah kecuali di Israel. Haleluya. Itu tujuan mujizat, amin. Amin. Supaya orang mengenal hanya Yesus yang melakukan mujizat. Amin. Di mana mereka menemukan mujizat? Harusnya di rumah Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya kalau semua gereja mengadakan mujizat. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saudara lewat dari gereja satu misalnya, orang antri disembuhkan. Lewat dari gereja sana, orang antri didoakan. Asal ada gereja, semua orang antri. Maunya seperti itu. Haleluya, saudara. Ayat 16, sedikit lagi. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kenapa Elisa menolak ini? Kan sebenarnya kalau diterima, saudaraku, masukkan deposito dari bunganya aja, Elisa bisa hidup, amin. Tahu kenapa? Elisa nggak mau Naaman berpikir bahwa saya kesembuhan itu bisa dibelinya dengan uang. Amin, saudaraku. Tidak ada berkat Tuhan yang saudara bisa beli dengan uang. Amin. Amin. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Kesembuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Amin.
Semua berkat Tuhan saudara terima karena anugerah, kemurahan, pemberian Tuhan. Saudara tidak membayar sepeser pun. Haleluya. Bukan karena saudara pantas menerimanya. Kadang saudaraku ada mungkin orang karena nyalam sama hamba Tuhan lalu dia pikir udah itulah. Halo. Kadang mungkin sepele kali orang sama hamba Tuhan. Tidak ada saudara yang bisa memberi berkat Tuhan, amin. Semuanya karena anugerah. Lalu Pak, kalau begitu ya kita nggak usah memberikan apa-apalah kepada hamba Tuhan. Gimana kira-kira? Saudara tahu Yesus saudaraku. Oke, kita lihat dulu. Yang terakhir, Lukas 8. Yang suka cita ini terakhir, katakan amin. Amin. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Apa? Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, kekayaan mereka. Yesus ada pendonornya. Yesus waktu melayani di bumi ada pendonornya, ada penyumbangnya, sehingga dia bisa terus melayani. Haleluya saudara. Itu Tuhan sendiri yang melayani loh. Amin. Mulai hari ini saudaraku, tetapkan tujuan saudara, semua fokus kita untuk membangun kerajaan surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, barang siapa dulu mencuri, berhenti mencuri, sekarang bekerja keras, supaya apa? Setelah memenuhi kebutuhannya, dia bisa menolong orang lain lagi. Amin. Kalau hukum Taurat mengatakan jangan mencuri, kasih karunia mengatakan jangan mencuri, bekerja bisa memberi pada orang lain lagi. Saudara mengerti? Banyak mau kita kerjakan, amin saudaraku. Oke, saudara diberkati. Mari sepanjang minggu ini bersaksi. Nggak perlu pandai-pandai saudara ngomong. Saudara lihat apa yang sudah terjadi, saudara bersaksi. Oh, di gerejaku ada banyak mujizat loh. Aku lihat banyak kesembuhan. Aku sendiri disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Ada hamba Tuhan di sana. Haleluya, saudara. Ada banyak hamba Tuhan ya, banyak. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Amin. Dan saudara cari jiwa, murid saudara. Ajari dia firman Tuhan supaya ada lagi murid-murid saudara. Haleluya saudaraku, mari kita bagi berdiri. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan.